Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhana allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah, terutama anak-anak Bapak siswa SD Muhammadiyah 3 Bandung, sebagaimana disampaikan kemarin, insyaallah pada kultum saat ini akan disampaikan 8 asnaf zakat, yaitu mustahik atau golongan yang berhak menerima bagian zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu hanyalah untuk lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan para pengurus zakat atau amilin, wal muallafati qulubuhum, kemudian muallaf atau orang yang baru masuk Islam yang masih lunak hatinya, wa fir riqab, kemudian untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya, wal gharimina, kemudian untuk orang-orang yang berhutang di mana ia tidak bisa membayar hutangnya, kemudian wa fi sabilillahi, dan untuk fi sabilillah, kemudian yang kedelapan wa ibnis sabil, dan kepada ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fuqara, fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki penghasilan. Jadi untuk kebutuhan hidupnya itu ia mengandalkan dari pemberian orang. Berbeda dengan miskin. Miskin itu memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, ini seringkali disandingkan fakir dan miskin gitu. Kelompok fakir miskin. Kemudian amilin, orang yang mengurus zakat. Mulai dari orang yang mengumpulkan, mencatat administrasi, pembukuan, yang mendistribusikan, pokoknya orang yang berkecimpung dalam pengelolaan zakat, maka mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, kemudian kepada orang yang baru masuk Islam yang masih lunak hatinya, yang masih rentan, masih riskan bahwa dia akan terbujuk. Ini harus dipelihara, harus diperhatikan supaya mantap imannya, kemudian terlebih lagi nanti kedepannya dia bisa jadi agen atau juru dakwah supaya merasa nyaman di dalam Islam, dan nantinya justru bisa menjadi muzaki, orang yang berzakat. Wafir riqab, dan untuk memerdekakan budak, termasuk adalah untuk memberikan support, bantuan kepada daerah-daerah yang dijajah oleh pihak kafir atau non muslim, saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, Myanmar, dan di banyak tempat ya. Nah, itu boleh dari zakat itu untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya, apalagi saudara kita yang muslim yang terjajah. Nah, kemudian wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang, yang mana dengan hutangnya itu ya sulit untuk membayar. Nah, ini harus ada penjelasan lebih lanjut, karena zaman sekarang siapa orangnya yang tidak berhutang? Termasuk barangkali Bapak pun punya hutang cicilan motor, apalagi orang yang hutangnya, orang kaya hutangnya lebih besar, tapi hutangnya itu atas estimasi dan kalkulasi bahwa itu menurut perhitungan terbayar dengan penghasilannya. Jadi yang dimaksud berhutang di sini adalah yang betul-betul dia berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sulit untuk membayarnya. Memang zaman sekarang parkir motor saja kita hutang ya. Makan di restoran saja itu kan hutang, karena kita menikmati makanannya dulu baru nanti bayarnya belakangan. Tetapi yang dimaksud tentu bukan seperti itu. Kemudian wa fi sabilillah, dan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, para mufasir menjelaskan boleh juga ini untuk membangun sekolah, madrasah, rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Termasuk memakmurkan masjid, itu adalah mereka kelompok fisabilillah yang berjuang di jalan Allah untuk keperluan dakwah. Guru
ngaji, termasuk guru madrasah, itu juga fisabilillah. Karena ia tidak mengharap apa-apa dunia ini. Nah, yang terakhir wabnis sabil, dan orang-orang yang di dalam perjalanan dalam keadaan safar. Bagi saudara kita dari jauh kemudian lewat ke depan rumah kita, kalau memungkinkan kita bisa membantu memberikan hak mereka. Nah, itulah 8 asnaf zakat atau mustahik, kelompok yang berhak menerima bagian zakat. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita supaya tidak salah dalam mendistribusikan dan menyalurkan zakat kita. Tentu dalam keadaan seperti saat ini banyak orang yang berharap, tetapi ada juga orang yang memiliki rasa malu atau harga diri. Dia sebetulnya berhak untuk menerima tetapi malu untuk meminta. Ini juga memerlukan kecerdasan atau kepekaan dari pengurus amilin zakat untuk berkoordinasi dengan aparat setempat, RT atau RW-nya, karena mereka yang lebih tahu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat, nasrun minallah, fatun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.